Menotek, bocah 5 tahun asal desa Bagi, kecamatan Amanduman Tengah, Kabupaten Timur Tengah Selatan, terinfeksi virus rabies setelah digigit anjing peliharaan orang tuanya sekitar Maret 2023 lalu. Nah, penyakit rabies itu apa sih? Penyakit rabies itu sepertinya penyakit yang disebabkan karena gigitan anjing atau kucing. Ma, mau aku aman dari rabies nggak ya? Oh, emang ya? Aman tidak ya? Indonesia masih belum bebas rabies. Diketahui 26 provinsi yang ada di Indonesia masih terjadi kasus rabies. Data Kemenkes tahun 2023 menunjukkan dalam 3 tahun terakhir sedikitnya terjadi 80 kasus gigitan dari hewan penular rabies dan 68 diantaranya berupa kasus kematian pada manusia. Dalam upaya pencapaian SDGs nomor 3 tentang Good Health and Well-being, maka literasi yang komprehensif tentang penyakit rabies sangat diperlukan. Pada video dokumenter kali ini, kita akan menggali informasi yang komprehensif tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit rabies dari narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya, seperti akademisi, praktisi, dan pihak-pihak terkait. Penyakit rabies adalah penyakit viral zoonosis yang disebabkan oleh virus rabies dari golongan Rhabdoviridae, virus yang bentuknya seperti peluru, tidak bersegmen, dan mempunyai sifat mutasi yang tidak seperti virus avian influenza yang sangat cepat, tapi mutasinya dia adalah cukup lambat. Kemudian virus ini targetnya adalah saraf pusat, sehingga dia disebut sebagai neurotropic disease, dan targetnya adalah saraf pusat. Dia menggunakan saraf tepi untuk menuju saraf pusat, sehingga dan penularannya itu adalah melalui gigitan, sehingga virus ini ditularkan oleh HPR, biasanya hewan pembawa rabies atau hewan penular rabies, bisa anjing, kucing, monyet dan sebangsanya, bisa juga bangsanya kelelawar dan juga hewan-hewan liar, dan itu menular kepada manusia. Dan secara konsep penularannya itu adalah insidentil. Artinya apa? Virus rabies itu sebetulnya lebih menghendaki penularan dari hewan ke hewan, maka virus ini akan tetap ada, tetap eksis, yang kita sudah kenal sejak 4.000 tahun yang lalu sampai sekarang virus ini tetap ada. Zoonosis kepada manusia, sebetulnya virusnya itu justru rugi karena begitu menular kepada manusia, biasanya manusianya tidak akan menularkan ke yang lain. Meskipun virus ini sangat menakutkan karena case fatality rate-nya, tingkat fatalitas kasusnya sampai 100%. Artinya apa? Artinya pada hewan maupun pada manusia yang terkena rabies, maka kalau gejala klinisnya sudah muncul, virus ini akan menyebabkan kematian. Nah, virus ini targetnya tadi saraf, termasuk neurotropic disease, menuju saraf pusat. Kemudian kalau virus ini sudah sampai saraf pusat, dari awal gigitan tadi membutuhkan masa inkubasi, yaitu masa yang dipakai virus ini masuk ke tubuh sampai menimbulkan gejala klinis, itu rata-rata 4-8 minggu, meskipun ada juga yang lebih dari itu, bisa setengah tahun sampai 1 tahun. Kemudian kalau sudah sampai di saraf pusat, di otak, virus ini akan multiplikasi dalam jumlah yang banyak. Itulah kemudian dia akan merubah perilaku hewan yang terkena. Biasanya dia akan menunjukkan gejala gila. Jadi ada 2 gejala utama virus rabies, yaitu yang pertama dia menimbulkan rabies yang bersifat ganas. Maka kalau dia menunjukkan gejala yang ganas, itu dia akan berubah perilakunya, menyerang apa saja, menggigit apa saja, tidak mengenal tuannya. Tetapi dia juga
bisa bentuknya yang kedua yaitu paralitik atau dam. Jadi kalau bentuk paralitik itu biasanya dia justru diam menyendiri, kemudian lumpuh, tapi dia juga akan sampai kepada kematian. Nah, pada fase ini, kalau virus itu sudah sampai di saraf pusat, di otak, lalu menyebar ke seluruh tubuh sampai ke kelenjar ludah, maka kalau hewan ini menggigit hewan yang lain atau menggigit manusia, akan terjadi penularan, sehingga penularan itulah yang utamanya terjadi, utamanya melalui gigitan, bisa juga melalui cakaran atau luka yang terbuka yang terkena virus dari tadi yang ada di kelenjar ludah tadi, sehingga itulah sebabnya menjadi sangat penting kalau ada orang digigit anjing, diyakinkan apakah orangnya ini terpapar pada saat virusnya sudah sampai di kelenjar ludah atau tidak. Nah, inilah yang kemudian kita harus melakukan observasi pada hewan yang menggigit orang, itu diobservasi 14 hari, 10-14 hari, apakah pada saat itu di kelenjar ludahnya ada virus. Nah, kalau sudah ada virus biasanya tidak lebih dari 1 minggu atau 10 hari virusnya hewannya itu akan mati, dan matinya karena rabies yang bisa dipastikan di laboratorium. Nah, itulah rabies itu menjadi suatu hal yang sangat berbahaya, maka dunia ini berharap akan bisa membebaskan. Namun demikian, virus ini sudah ada di hampir di seluruh dunia ini, termasuk di Indonesia. Di Indonesia yang negeri kepulauan ini, kita punya banyak provinsi, hanya beberapa provinsi, paling sekitar 8 provinsi yang masih bebas rabies, bebasnya dari sejak dulu tidak ada, atau bebas karena vaksinasi, karena proses pengendalian. Nah, rabies itu vaksin preventable disease, jadi penyakit yang bisa diatasi dengan vaksinasi. Maka dengan vaksinasi yang baik, yang ketat, dengan jumlah yang cukup, maka harapannya vaksin itu bisa menghentikan rabies itu, sehingga penularan rabies itu bisa dihentikan, sehingga harapannya Indonesia tahun 2030 bebas rabies kalau kita bisa bersama-sama dengan institusi yang lain yang membidangi kesehatan manusia, kesehatan hewan dan lingkungan, itu bersama-sama melaksanakan pengendalian rabies sehingga jumlah hewan yang tervaksin itu mencukupi, bisa memutus siklus hidup virus rabies itu, sehingga tidak terjadi penularan lagi dari hewan ke hewan, apalagi ke manusia. Maka rabies ini harapannya bisa dikendalikan, dihentikan, dan dibebaskan dari muka bumi ini. Saya kira itu suatu hal yang sangat penting yang perlu kita tahu. Terima kasih. Saya merawat Miki sejak kecil, sejak usianya 1,5 bulan. Saya sangat sayang dan perhatian sama Miki. Kebutuhannya saya penuhi, terutama makan, minum, vitamin, dan kandang pun juga saya berikan untuk Miki. Tidak lupa saya juga memberikan perhatian untuk Miki, saya ajak bermain setiap hari. Saya juga rutin general check up ke dokter hewan langganan saya dan Miki. Nah, kalau untuk vaksin saya rutin sesuai dengan jadwalnya. Jadi Miki itu sudah vaksin pertama, vaksin kedua, dan vaksin ketiga itu sudah. Lalu kebetulan ini juga sudah vaksin tahunan. Dari vaksin-vaksin yang sudah diberikan untuk Miki, salah satunya yaitu vaksin rabies. Menurut saya vaksin rabies itu sangat penting untuk menjaga kesehatan Miki sendiri dan juga untuk melindungi kami satu keluarga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap anjing, bahwa milik saya, anjing saya itu sudah divaksin rabies, jadi agar masyarakat itu merasa aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Hewan Ida Cahyati MP adalah Direktur Klinik Hewan Jogja. Klinik Hewan Jogja merupakan klinik terbesar di Yogyakarta yang mempunyai pelayanan 24 jam 7 hari kerja. Vaksinasi di Klinik Hewan Jogja
banyak sekali penyakit yang dicegah dengan cara vaksinasi. Nah, bisa berbagai penyakit, akan tetapi antara lain adalah juga penyakit rabies. Kita tahu bahwa penyakit rabies adalah penyakit yang berbahaya karena merupakan penyakit zoonosis yang bisa menular dari hewan ke manusia. Penyakit rabies bisa dicegah dengan vaksinasi. Penyakit rabies ini bisa menyerang pada anjing, pada kucing, pada kera, pada musang, ya. Nah, vaksinasi rabies yang dilakukan pada anjing dan kucing itu bisa dilakukan pada umur 16 minggu atau 4 bulan, ya. Kemudian diulang 1 tahun, ya. Bisa juga vaksinasi rabies ini tergantung dari produk yang dipakai. Jadi vaksin untuk rabies ada yang diulang 1 tahun sekali, 2 tahun sekali, atau 3 tahun sekali. Klinik Hewan Jogja bersama dengan institusi lain termasuk perguruan tinggi yang di dalamnya termasuk Fakultas Kedokteran Hewan, termasuk Prodi Teknologi Veteriner, ya, termasuk juga dinas terkait, ya, bersama-sama mensukseskan program pemerintah untuk membebaskan rabies sesuai dengan targetnya, yaitu pembebasan rabies di 2030. Nah, bagaimana animo dari masyarakat terkait dengan vaksinasi? Vaksinasi rabies ini sangat animo masyarakat sangat luar biasa. Kenapa demikian? Karena masyarakat sudah mulai tahu, mulai sadar bahwa penyakit rabies merupakan penyakit yang penting yang tentu saja berbahaya karena bisa menyerang pada sistem saraf, sehingga kalau menyerang manusia maka hewannya atau manusianya bisa meninggal. Yuk semua masyarakat, mari kita bersama-sama mensukseskan Indonesia Bebas Rabies 2030. Demikian pesan dari saya sebagai Direktur Klinik Hewan Jogja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Balai Besar Veteriner Wates yang merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Wilayah kerja kami meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur. BB Vet Wates mempunyai tugas dan fungsi adalah melakukan pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan. Salah satunya adalah penyakit rabies. Dalam kasus gigitan anjing atau hewan penular rabies lainnya, ada 2 hal yang harus dilakukan. Pertama adalah melakukan pencucian terhadap luka gigitan menggunakan sabun dan air yang mengalir selama 10 menit. Kemudian pasien dibawa ke puskesmas atau layanan kesehatan manusia terdekat untuk mendapatkan perawatan. Yang kedua adalah penanganan terhadap anjing atau HPR tersebut, yaitu dengan melaporkan kasus gigitan kepada dokter hewan atau dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan untuk dilakukan penangkapan, pengamanan, serta pengamatan sesuai dengan prosedur. Terkait dengan penyakit rabies, Balai Besar Veteriner Wates melakukan pemeriksaan dan pengujian. Yang pertama, ELISA antibody untuk mengetahui titer kekebalan pasca vaksinasi rabies pada anjing atau HPR. Yang kedua adalah melakukan pengujian fluorescence antibody teknik yang merupakan gold standar peneguhan diagnosa rabies. Kedua uji tersebut di Balai Besar Veteriner Wates telah mendapatkan status akreditasi ISO 17025 tahun 2017, serta menerapkan sistem manajemen biorisiko laboratorium ISO 35001 tahun 2019, di mana personil penguji mendapatkan vaksinasi pre-exposure terhadap rabies dan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan penilaian risiko.
dan juga menerapkan good laboratory practice serta melakukan penanganan limbah sesuai dengan prosedur. Dari berbagai ulasan narasumber, diketahui pentingnya literasi penyakit rabies. Perlu upaya sinergis dari berbagai pihak dalam upaya pencegahan dan penanggulangan rabies pada hewan dan manusia. Hal ini diperlukan untuk mendukung usaha pemerintah pada tahun 2030, 0 kematian akibat rabies. Indonesia bebas rabies.